Selamat pagi Kak Bintang. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Tadi langsung ke sini atau ada schedule lain? Sebenarnya ada sih tadi pagi nganter adik. Oh, nganter sekolah atau? Nganter dia ada les sih karena dia sekarang sudah kelas 9 lesnya pagi. Iya, karena hari Minggu. Jadi mau itu ya, mau ke SMA? Iya, mau ke SMA dia. Rencana SMA di mana? Rencana di SMA 16 kalau nggak salah. Insya Allah tapi ya masih insya Allah ya. Terus habis dari sini, apakah ada schedule lain nih? Sebenarnya nanti sore ada sih Kak, nggak mepet dari jam kita ini. Nanti sore ada ketemu sama teman-teman kuliah saya. Baik. Apakah dulu ini sudah nyaman? Ya sudah Kak, nyaman. Baik. Di sini sebelumnya apakah Mbak Bintang ini pernah melakukan konseling ya? Belum, baru pertama kali ini. Nah, berarti baru pertama kali melakukan konseling itu ya kali ini nih ya Mbak? Iya. Nah, Mbak Bintang udah tahu nggak konseling itu apa? Belum tahu. Jadi konseling itu sebuah proses antara konselor dan konseli. Jadi konselor yang akan membantu konseli dalam konseli menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dirinya konseli. Jadi saya sebagai konselor dan Mbak Bintang sebagai konseli, saya yang akan membantu Mbak Bintang dalam Mbak Bintang menyelesaikan permasalahan yang selama ini mungkin Mbak Bintang sulit ya untuk menyelesaikannya begitu ya. Iya. Nah, baik Mbak Bintang, tidak perlu takut ataupun segan ya. Mbak Bintang boleh menceritakan apapun permasalahan yang ada di Mbak Bintang, apapun masalahnya itu boleh diceritakan ke saya tanpa takut untuk saya menyebarkan ceritanya Mbak Bintang ke orang lain, karena di sini juga saya sebagai seorang konselor mempunyai sebuah asas kerahasiaan di mana saya akan merahasiakan tentang konseli saya maupun cerita-ceritanya yang akan saya keep untuk dirinya saya sendiri gitu ya Mbak Bintang. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling mungkin selama 30 menit. Apakah cukup? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup ya. Iya. Baik. Tadi kesini naik apa Mbak Bintang? Saya tadi kesini bawa motor sendiri sih Kak. Oh, naik motor. Iya. Iya. Dari rumah langsung tadi kan bilang ngantar adik ya. Iya. Jauh nggak jaraknya ke sini? Sebenarnya sih bisa dibilang jauh ya Kak. Iya. Berapa menit perjalanan? Sekitar 40 karena tadi itu sempat macet di jalan gitu loh Kak. Dengan cuaca yang sepanas ini. Iya, dengan cuaca yang ya Surabaya Kak. Mau gimana lagi? Pakai jaket full. Iya. Ya, takut ya. Iya. Biar kulitnya nggak sampai kulit gitu. Kalau sampai kulit itu kayak kebakar gitu loh Kak kulitnya. Saya pernah sampai merah banget gitu kulitnya. Oke, kesibukan akhir ini apa Kak Bintang? Ya, kesibukan saya akhir-akhir ini itu ya kuliah iya, terus habis itu ya keluar sama teman-teman iya. Biasanya juga ada olahraga juga sih. Oh, masih kuliah ini? Iya. Semester berapa? Sekarang lagi semester 3 sih, mau semester 4. Oh, kuliah di mana nih? Kalau boleh tahu. Kuliah di UNESA. Masa? Iya. Fakultas apa? Kebetulan saya ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Oh, jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan Pendidikan dan Sastra Jepang Kak. Sastra Jepang? Iya. Sulit. Bisa dibilang lumayan lah. Sastra Jepang tuh juga pembelajarannya selalu pakai bahasa Jepang atau gimana? Kalau kan kita sekarang semester 3 itu menghafal dan belajar mempraktikkan menulis kayak huruf-huruf Jepang gitu Kak. Iya, kan huruf Jepang ada sekitar 3 jenisnya. Ada hirakan, katakana, sama kanji sama hirakan. Ya itu ada 3. Oke. Berarti tadi kan berkuliah terus mulai ya pasti ada main sama teman gitu ya. Terus tadi juga sempat bilang kalau olahraga gitu ya. Itu apa Kak olahraganya kalau boleh tahu? Saya itu olahraga biasanya itu ya
ya lari, terus habis itu ya renang, saya juga suka renang. Tapi yang paling saya suka itu badminton. Oh, badminton nih. Iya. Rutin kan? Bisa dibilang sudah jarang karena saya ada kuliah juga kan, dan tugas kuliah itu juga pasti ya gitu lah, namanya juga kuliah. Iya ya. Oke. Jadi kan Mbak Bintang beberapa hari yang lalu nih sempat mengisi form mengenai masalah singkat yang terjadi di Mbak Bintang nih. Kalau saya baca itu kan mengenai Mbak Bintang yang malas latihan badminton gitu ya. Yang sempat Mbak Bintang ngomong tadi kalau olahraganya badminton. Nah, boleh diceritain lebih detail nggak? Kenapa kok Mbak Bintang itu sampai akhirnya malas untuk latihan badminton lagi gitu? Saya itu kan saya sudah bilang kalau olahraga favorit saya kan badminton. Nah, di Surabaya ini apalagi di tempat tinggal saya itu deket banget sama namanya klubnya badminton itu loh Kak. Jadi taman gor memang. Oh, Yang tempat tinggal saya itu, dan di gor situ itu alhamdulillahnya ada klubnya badminton. Nah, saya itu sudah dari SMP oh, ikut udah klub badminton. SMP. Iya, karena saya saking sukanya sama badminton dulu. Udah lama berarti ya? Berapa tahun tuh? Ya sudah dari 7 SMP tahun? kelas 8 kalau nggak salah. 6 tahunan mungkin ya? Iya, bisa dibilang 6 tahunan. Nah, di situ itu saya itu suka badminton kan memang karena ayah saya. Ini juga atlet juga. Iya, bisa dibilang seperti itu Kak. Turun-temurun nih. Iya, tapi kan ayah saya sudah dibilang sudah pensiun, jadi ya bisa dibilang turun temurun ke saya, Iya, ke saya. turun ke kamu gitu ya. Skillnya. Iya. Terus kan pas SMP itu saya kan ikut klub badminton. Nah, di klub badminton itu ada sekitar 3 tingkatan gitu loh Kak. Ada yang tingkatan rendah, sedang, sama tinggi. Nah, di situ kan juga pelatihnya kan berbeda-beda. Nah, yang pelatih rendah ini itu saya sudah melewati di pelatih rendah ini, namanya pelatih saya itu Mas Hendrik. Mas Hendrik. Terus sekarang saya itu sudah naik ke yang pelatih sedang ini. Nah, pelatih saya sekarang namanya Mas Amir. Nah, di situ dulu saya itu senang banget kan bisa naik tingkat sama teman-teman saya. Nah, teman saya itu semuanya itu sudah naik ke tingkat tinggi, tinggal saya aja. Nah, pelatih di tingkat tingginya ini itu namanya Pak Andre. Nah, saya itu kan ya saya jadinya kayak kecil hati gitu Kak, kayak teman-teman saya kok sudah naik ke tingkat naik tingkat gitu, kok saya belum gitu. Terus saya kan menggebu-gebu gitu loh Kak, kayak menuntut diri saya sendiri kalau aku harus bisa masuk ke tahapan yang paling tinggi ini gitu. Karena teman-teman sepantaran saya, sesekolah sama saya itu kan juga ada sih. Nah, di situ, ayo kamu harus bisa naik tingkat ke pelatihannya Pak Andre gitu, dia bilang gitu. Dan siapa juga yang nggak pengen gitu loh Kak, ke naik tingkat gitu kan, Lebih tinggi lagi. iya. Jadi saya em, dari situ saya benar-benar nge-push diri saya gitu, harus latihan fisik setiap hari, harus masuk badminton itu ya sebelum jamnya masuk itu saya latihan dulu di gor gitu biar bisa naik ke tingkatan lebih tinggi. Nah, di situ saya udah berusaha semaksimal mungkin, kayak tiap hari itu habis subuh itu saya dulu itu suka lari Kak, lari di sekitar rumah. Iya, rutin banget buat ningkatin fisik saya ini biar kuat gitu loh Kak. Nah, dari situ kan saya sudah progres saya agar bisa naik tahapan kan seperti itu. Nah, di situ itu saya dilirik sama Pak Andre ini kalau saya itu mau naik. Nah, Pak Andre ini bilang ke Mas Amir kalau Pak Andre mau ngambil anak didiknya, yaitu saya. Itu optimis gitu ya. Iya. Nah, Naik tingkatnya. si Mas Amir ini itu bilang ke saya kan, Bintang, kamu minggu depan naik tingkat ke Pak Andri karena kamu dipanggil sama Pak Andri, disuruh latihan naik ke pelatihannya Pak Andri ini. Nah, di situ saya kan udah seneng Kak. Saya sudah bilang orang tua saya, alhamdulillah aku udah naik ke tingkatannya Pak Andri. Nah, di tingkatannya Pak Andri ini kan juga sukanya itu Kak, kayak ikut turnamen-turnamen sampai keluar-luar kota gitu. Kalau yang sedang ya masih di dalam kota aja sebenarnya.
Nah, yang tingkatan tinggi ini udah sampai Jawa Tengah, sudah sampai ikut yang nasional juga gitu. Nah, siapa juga sih kak yang nggak pengen gitu loh. Orang tua saya kan juga suka gitu, juga senang ikut senang mendengarnya gitu. Saya tuh di situ udah excited banget, terus tingkatin fisik lagi juga setiap harinya, nggak cuma lari itu sebelum sekolah itu. Makanya ya saya dulu itu kalau diingat-ingat suka telat sekolah dulu itu. Iya, Karena latihan itu iya ya. latihan terus. Nah, di situ pas hmm, pas minggu depannya lagi itu saya kayak wah aku ke Pak Andri nih, kayak kayak udah ngebayangin Harapan jalan besarnya gitu ya, ya. harapan saya tuh benar-benar besar, aku udah naik ke Pak Andri nih gitu. Terus malah yang kan kayak pas mau latihan mau pemanasan itu kan dijejer setiap tingkatan itu. Nah, di situ itu kayak Mas Amir itu pasti kalau ada yang naik ke Pak Andri itu selalu di apa dipanggil ke depan, di depan semuanya yang latihan itu buat ngomong ini loh nanti hari ini naik ke Pak Andri ya, pokoknya disemangatin lah sama anak-anak lainnya, ya teman-teman yang lain kayak gitu, mereka juga ikut senang gitu. Nah, di situ saya kan sudah wah aku nanti yang dipanggil ke depan gitu, nanti aku dapat semangat dari teman-teman yang sama aku sekarang gitu. Terus malah yang dipanggil bukan aku kak, padahal kan yang eh, minggu lalu itu kan Mas Amir udah bilang kamu minggu depan dipanggil sama Pak Andre, ikut pelatihan sama Pak Andre. Siapa juga yang kak yang nggak ikut nyangka gitu ya, nggak nyangka karena latihan itu setiap hari ini, fisiknya setiap hari itu nggak sia-sia gitu, aku bisa dipanggil gitu. Yang dipanggil malah bukan aku, malah temanku yang lawanku. Oh, kayak rival gitu ya berarti Iya. ya. Jadi kalau main badminton itu selalu sama dia. Gitu. Tapi saya kayak gimana ya? Nganggapnya itu skill saya yang lebih tinggi dari dia gitu loh Pak. Karena sebenarnya dia itu juga malas untuk badminton juga. Malas latihan itu. Iya, dan dia juga kalau di klub itu eh, kayak gimana ya? Ikut fisiknya itu bisa dibilang jarang gitu loh Pak. Jadi dia datang itu fisik itu udah mau selesai. Cuman mau main senang-senang Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi yang dipanggil kok malah dia gitu kan akhirnya. Terus saya di situ saya benar-benar yang katanya ke aku. Soalnya kan minggu kemarin tuh si Mas Amir ini bilang ke aku kak, kalau kamu dipanggil Pak Andre gitu kan. Nah, ya saya benar-benar kecewa di situ. Saya langsung kayak lemes gitu kak. Kayak kayak beneran dikhianatin gitu loh kak, bener-bener kecewa saya di situ karena hal itu saya jadi mikir yang gimana ya, berarti ya udah deh gitu. Sebenarnya saya tuh juga ya udah deh tapi kayak nggak ikhlas gitu loh kak. Iya, karena juga yang dipanggil ini kan anaknya dari pelatih saya yang Pak Andri itu. Iya, mungkin karena dia tahu kalau saya mau dinaikkan, terus dia bilang ke orang tuanya kalau aku aja yang dinaikkan, kan saya juga nggak tahu. Hanya berpikir jelek gitu ya. Iya, aku bisa naikin sama si Aura ini. Iya, sama saya ini namanya Aura yang bukan saya ini. Ya itu, terus saya mikirnya apa memang karena si Pak Andre ini ayahnya? Iya, saya juga nggak tahu. Kan Pak Andre di situ anaknya ada dua cewek semua kan. Dua-duanya ikut badminton juga. Iya, Di juga. klub yang kamu itu juga. Di klub yang sama juga. Nah, yang si satunya ini, yang kakaknya Aura ini, namanya Citra kan. Nah, si Citra ini itu sudah dari lama gitu loh Kak. Naik tingkatnya itu udah lama. Mungkin karena di rumah itu dia juga fisik terus sama ayahnya, dia juga sering latihan juga di rumah, jadi dia cepet naiknya gitu. Karena ayahnya juga kan melihat dia setiap progres dia setiap hari gitu ya kayak. Nah, di situ saya benar-benar yang kayak oh mungkin karena keluarga ya makanya kok dipanggil gitu. Apa Aura ini emang tahu gitu kalau aku ini mau dinaikkan ke Pak Andre gitu, sedangkan dia tetap sedang aja gitu. Padahal Pak Andre itu udah bilang kalau Pak Andre itu mau manggil saya gitu Kak. Gimana perasaanmu atau apa yang kamu pikirkan ketika wah saya dihianatin nih, harusnya saya itu yang di depan kok malah si Aura, apa sih yang terlintas saat itu di kamu? Nah di situ kan saya udah seneng gitu Kak, udah siap-siap mau maju gitu loh Kak. Karena kan ya bintang mau itu, bintang boleh maju dulu gitu kan. Kan biasanya gitu sih kalau mau pindah gitu kan.
Nah di situ saya tuh udah Mempersiapkan sama diri. diri ya, saya udah ngerangkai kata-katanya mau gimana sama teman-teman saya gitu. Ternyata di situ malah sih aura ini yang dipanggil. Nah di situ saya tuh malah mikirnya kayak kenapa sih kok harus kayak mending jangan ngomong minggu lalu jangan ngomong langsung panggil saya aja gitu loh kak. Saya tuh mikirnya tuh gitu kayak jangan menaruh omongan. Iya kan saya jadinya berharap saya juga udah ngomong ke orang tua saya kalau saya itu aku di depan naik ke Pak Andre, iya gitu kak. Nah di situ saya tuh kayak marah juga kan sama si Aura ini kayak kok si Aura sih yang dipanggil kok bukan aku, padahal kan yang dipanggil itu aku gitu. Terus saya mikir kayak Pak Andre kok nggak adil gini ya, katanya manggil aku kok malah panggil anaknya. Saya tuh juga gitu, kok kenapa jadi pelin-pelan gini ya, kayak keputusannya kok jadi pelin-pelan gini, saya itu gitu. Nah di situ saya bener-bener kayak otak saya sangat-sangat berputar gitu loh kak, kayak padahal kan si Aura ini latihannya juga nggak giat-giat banget gitu kayak datang juga pas fisiknya udah hampir selesai gitu kak, kayak latihannya jam 3 sore. Dia itu latihan itu berarti sampai gor itu biasanya sebelum maghrib itu dia sampai gor. Iya, jadi saya fisik itu biasanya jam 3 sampai mau maghrib itu fisik toh. Nah di situ si Aura datangnya itu sebelum maghrib, jadi di akhir-akhir sesi fisik itu tadi. Terus setelah maghrib itu sudah main sampai jam 10, jam 11-an gitu. Udah gitu, gitu aja sebenarnya. Terus aku itu langsung kayak mikir kalau padahal dia nggak ada progres apa-apa gitu gitu. Ya mungkin saya nggak tahu di rumah kayak apa ya kayak, tapi katanya itu Laura itu emang malas gitu, seenaknya sendiri gitu loh pak. Semaunya aja Iya, kapan padahal jadwal latihannya sudah tertata gitu iya. Kan juga saya merasa kalau kok nggak adil banget sih gitu. Saya tuh di situ nggak marah sama Mas Amir itu, saya nggak marah Pak Mas Amir karena Mas Amir juga kan dibilangin yang keputusan iya. adilnya. Kan Mas Amir cuma dibilangin anak didikmu yang ini nanti kayak minggu depan saya ambil gitu, berarti ikut latihan saya kan gitu. Nah malah kenapa si Aura itu saya jadi tuh nggak marah sama Mas Amir, malah saya ngomong ke Mas Amir kayak Mas kok jadinya Aura lah bla nggak tahu, orang tadi pagi aja aku dipanggil sama Pak Andre gitu, katanya nggak jadi bintang jadinya Aura aja gitu katanya. Nah Mas Amir di situ juga heran kenapa kok malah si Aura, karena ya sama pikirannya sama saya kayak dia juga fisik juga datangnya telat gitu loh kan, Mas Amir itu bilangin juga gitu. Oke, tadi jadi izin menulis ya saya nanti di tengah-tengah. Jadi tadi Mbak Bintang bercerita bahwa Mbak Bintang ini kecewa ke pelatih dan rivalnya tadi karena seharusnya yang dipanggil untuk naik tingkat ini Mbak Bintang. Kenapa kok di hari pengumuman tiba-tiba kok rivalnya Mbak Bintang yang dipanggil? Padahal seharusnya itu Mbak Bintang, dan seminggu sebelumnya kan Mbak Bintang udah diumumin ya bahwa Mbak Bintang itu mau naik tingkat loh. Itu akhirnya Mbak Bintang menaruh harapan lebih untuk naik tingkatnya itu tadi, sehingga mungkin rasa kecewanya lebih double lagi gitu ya. Iya, karena kan saya sudah menaruh harapan gitu di situ, sudah latihan fisik setiap hari gitu. Alhamdulillah saya bisa naik tingkat gitu, ternyata pas hari-harinya bukan saya gitu. Dari kekecewaan ataupun Mbak Bintang yang merasa terkhianati itu tadi, apa sih dampak yang akhirnya timbul di Mbak Bintang ini? Kalau menurut saya sih jadinya karena saya sangat-sangat kecewa dengan klub badminton, bukan klub badmintonnya sebenarnya, kayak pelatihnya itu Pak Andi sama si anaknya itu, saya itu jadi males gitu loh Pak, sangat-sangat males buat latihan lagi ke klubnya. Oh, akhirnya dampaknya Mbak Bintang ini males untuk datang latihan ke klub ini ya? Iya, jadi males gitu. Kalau boleh tahu nih, frekuensi latihan sebelum terjadi kekecewaan tadi dan sesudah kekecewaan tadi itu berapa sih Mbak Bintang? Mungkin dalam seminggu kali ya? Mungkin ketika Mbak Bintang dulu lagi giat-giatnya nih, seminggu itu berapa kali? 5 kali kah? 4 kali kah? 3 kali kah? Nah, setelah kekecewaan itu terjadi, Mbak Bintang kan bilang bahwa akhirnya dampak yang timbul itu kan malas latihan.
akhirnya Mbak Bintang jarang tuh ikut latihan. Nah, frekuensi latihan dalam seminggu itu berapa setelah Mbak Bintang kecewa ke klubnya itu tadi? Oke. Jadi klub badminton saya ini satu minggu itu ada sekitar 3 kali. Satu minggu 3 kali, hari Selasa, Kamis, sama Minggu. Tuh. Nah, selain hari Selasa, Kamis, sama Minggu ini, itu saya itu selalu latihan fisika dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya, jadi Seninnya saya fisik sendiri di rumah, Selasanya saya fisik ikut klub, Rabunya saya fisik di rumah, Kamisnya ikut klub, terus habis itu Jumat sama Sabtu itu di rumah. Nah, Minggunya kan ini juga ikut klub juga. Iya. Nah, yaitu saya jadi kayak setiap hari. Jadi bisa dibilang latihannya itu setiap hari meskipun Iya. nggak hanya di klubnya, secara mandiri pun juga iya gitu Iya, ya. dan itu setiap pagi saya lakuin sebelum saya berangkat ke sekolah dulu. Gitu. Jadi saya itu setiap hari itu lari pagi sehabis subuh. Iya, habis sholat subuh kan habis azan itu, terus saya sholat dulu, habis sholat itu saya langsung pamitan buat lari pagi. Baik, tadi setelah saya identifikasi dari cerita Mbak Bintang yang awalnya Mbak Bintang ini sangat-sangat giat ya dalam berlatih, bisa dibilang 7 hari ini Iya. latihan terus non-stop sampai pada akhirnya ada satu kejadian yang membuat Mbak Bintang kecewa pada sebuah klubnya tadi, kemudian yang akibatnya Mbak Bintang menjadi malas untuk latihan. Seminggu itu bisa cuma berapa sekali ya tadi? Yang setelah latihan, setelah ada kejadian tadi, Mbak Bintang frekuensinya dalam iya. satu minggu berapa Saya kali? bilang ya. Oh, ya. Jadi frekuensi saya setelah saya dikecewakan tadi itu, jadi saya itu Berapa cuma kali? itu cuma pas latihan aja sih sebenarnya, kayak Selasa, Kamis, sama Minggu. Oh, jadi cuma hari itu aja. klubnya aja. Iya, gitu ya. iya. Dan itu juga saya yang ikut caranya Aura aja. Kayak yang mendekati maghrib baru mendekati datang, iya, gitu. Nanti sampai malam. Iya. Jadi hitungannya nggak ikut fisiknya gitu iya, ya. nantinya cuma dikit. Jadi cuma 3 kali ya seminggu. Nah, ini dari yang 7 hari dalam seminggu akhirnya jadi 3 hari dalam seminggu ya. Iya Kak. Nah sekarang juga kan saya juga lagi kuliah sih. Jadi udah jarang banget gitu. Seminggu bisa cuma satu kali aja. Baik, apakah dari diri Mbak Bintang ini masih ada kayak kemauan nih untuk aku loh sebenarnya masih pengen ada di dunia atlet ini, cuman karena rasa kecewanya itu tadi yang akhirnya buat Mbak Bintang nggak, aku udah nggak mau jadi atlet atau gimana ini Mbak Bintang? Kalau dibilang saya udah nggak mau jadi atlet sih, ya sebenarnya siapa sih Kak yang nggak mau jadi atlet gitu kan ya. Di sini tuh juga saya juga masih pengen banget jadi atlet karena melihat ayah saya dulu itu kan juga atlet badminton juga, iya. Jadi saya ada tuntutan, kok kenapa ayah jadi atlet kok anak-anaknya nggak jadi atlet gitu kan, saya ada pikiran kayak gitu. Nah dari situ juga saya jadi kayak gimana ya, tapi sekarang saya lebih fokus ke kuliah saya sih, tapi saya tuh juga masih ada Harapan keinginan untuk menjadi atlet badminton itu tadi. Berarti dari diri Mbak Bintang sendiri masih ada ya keinginan untuk menjadi seorang atlet ya? Iya, masih ada. Mungkin di sini saya bisa memberikan sebuah teknik namanya reinforcement. Reinforcement ini dapat dikatakan sebagai penguatan untuk Mbak Bintang dalam berlatih. Jadi teknik reinforcement ini saya gunakan karena tadi Mbak Bintang masih ada keinginan, berarti itu masih ada harapan dari dalam diri Mbak Bintang untuk menjadi seorang atlet. Jadi saya gunakan reinforcement ini untuk menguatkan motivasi latihan yang ada di diri Mbak Bintang ya. Reinforcement ini sebuah teknik penguatan. Jadi di sini tekniknya bertujuan untuk menguatkan Mbak Bintang agar motivasi berlatihnya itu ada lagi, agar Mbak Bintang tetap mau latihan seperti yang sebelum adanya kejadian di mana dalam satu minggu Mbak Bintang latihan dalam seminggu ya.
Jadi nanti eh, mungkin bisa dimulai dari minggu ini Mbak Bintang coba, meskipun dengan adanya kesibukan berkuliah tadi ya yang sudah Mbak Bintang sebutkan, mungkin Mbak Bintang mulai minggu ini mencoba untuk mulai rutin lagi nih latihannya. Jadi kan Mbak Bintang bilang bahwa latihannya cuma 3 kali nih, yang hanya ikut dikatnya saja, nggak ada latihan mandiri. Mungkin Mbak Bintang nih mulai sekarang bisa nih mencoba untuk latihan sendiri lagi, mungkin seminggu sekali lah latihan mandirinya dulu. Nanti kalau ada peningkatan, nanti ada peningkatan lagi sampai akhirnya Mbak Bintang bisa latihan lagi nih kayak yang awal. Nah nanti ketika Mbak Bintang bisa melakukan sebuah latihan mandiri dari yang misalnya seminggunya sekali, terus misalnya seminggunya 2 kali, minggu depannya seminggunya 3 kali, minggu depannya seminggu 4 kali gitu ya. Nah itu Mbak Bintang bisa follow up ke saya, Mbak Bintang bisa kabarin saya, nanti saya akan memberikan sebuah reward ke Mbak Bintang, itu bisa nanti saya berikan mungkin minuman tonik atau makanan tambahan energi atau uang nih biasanya beli alat atau raket atau tol gitu ya Mbak Bintang. Apakah bisa dipahami? Coba disebutkan dulu apa yang tadi telah saya sampaikan mengenai berapa kali latihannya agar Mbak Bintang beneran, oh iya saya harus melakukan gitu. Dari yang Kak Isna tadi bilang itu, saya harus mulai dari minggu ini saya harus memotivasi diri saya sendiri untuk berlatih lagi, kayak seminggu ini 1 kali, lalu minggu depan 2 kali, pokoknya ada peningkatan terus di diri saya. Lalu setelah saya ada peningkatan itu, saya akan follow up ke Kak Isna, dan Kak Isna akan memberi saya reward seperti itu ya. Saya tangkap seperti itu Kak Isna. Nah, untuk memunculkan motivasi berlatih nih, apa yang dari dalam diri Mbak Bintang yang akhirnya sebagai pemetik saya harus latihan lagi, saya harus menjadi sebuah atlet yang hebat untuk membanggakan orang tua saya atau siapapun yang Mbak Bintang ingin banggakan? Saya pengen banget jadi atlet itu karena ayah saya saya tahu ayah saya ini sangat-sangat berharap sama saya kalau saya ini bakal jadi atlet terkenal gitu. Ya bukan atlet terkenal sebenarnya, kayak dia itu pengen dia atlet yang sukses gitu loh Pak. Ya motivasi saya itu ya cuma ayah saya itu, kayak saya melihat ayah saya itu kayak ayah saya itu pengen banget anaknya jadi atlet. Nah itu yang sekarang jadi motivasi saya. Nah, berarti untuk Mbak Bintang agar bisa latihan dengan frekuensi yang lebih tinggi di tiap minggu ataupun bulannya, itu tuh bisa dijadikan Mbak Bintang sebuah motivasi loh untuk mendorong dirinya Mbak Bintang lagi untuk bisa latihan. Hari ini minggu ini saya akan latihan 1 minggu sekali. Minggu ini saya harus latihan seminggu 2 kali. Selalu ada peningkatan di tiap minggu ataupun di tiap bulannya gitu Mbak Bintang. Nah, ketika ada peningkatan tersebut, saya akan memberikan reward ke Mbak Bintang. Baik. Sudah dipahami Mbak Bintang? Ya alhamdulillah sudah Pak. Baik, saya rasa Mbak Bintang sudah ada ya, sudah bisa memahami permasalahannya Mbak Bintang apa, terus bagaimana sih menyikapi solusinya. Kan tadi karena kecewa dengan pelatihnya, mungkin ini juga bisa loh digunakan sebagai pembuktian nih, saya loh bisa untuk masuk dan naik level ke level yang sangat-sangat tinggi, Nah, itu dijadikan sebuah motivasi juga bahwa saya bisa. Jadi tidak, tadi mungkin karena sudah terlanjur kecewa akhirnya menyerah gitu ya. Nah, ini Mbak Bintang jadikan sebagai motivasi, sebagai pembuktian juga bahwa Mbak Bintang ini dari segi skills, dari segi dirinya Mbak Bintang ini layak loh untuk naik tingkat yang lebih tinggi. Ya baik. Baik,
Saya minta Mbak Bintang benar-benar melakukan yang saya instruksikan tadi ya Mbak Bintang. Terima kasih karena Mbak Bintang sudah bisa mungkin melihat perspektif yang mungkin dari perspektif lain gitu ya Mbak Bintang. Baik, saya rasa mungkin cukup sekian pertemuannya karena Mbak Bintang saya rasa juga sudah paham atas teknik dan instruksi yang saya berikan. Terima kasih Mbak Bintang telah bercerita, telah mau jujur apa yang dirasakan Mbak Bintang, apa yang dipikirkan Mbak Bintang, gitu ya Mbak Bintang. Terima kasih juga karena sudah mendengarkan cerita saya, Kak. Saya harap setelah ini Mbak Bintang lebih giat lagi ya, kreatifnya. Saya akan lebih giat berlatih lagi dan lagi. Amin. Semoga sukses menjadi seorang atlet yang bisa nasional. Ya, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.